Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra IDC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan sahabat IDC dimanapun berada. Kembali dari Jalan Sport nomor 1 IDC FM menemani mitra IDC di agenda hari ini di Senin di 19 April 2021 di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Baik, hari ini kita belajar di radio bersama SDIT dan SMP Islam Istiqomah. Dan hari ini kita kedatangan Ustadz Muhammad Sahdan. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa halukum ya, Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Dan Ustadz Muhammad Sahdan ini beliau adalah guru pendidikan agama Islam, begitu ya, PAI di SMP Islam Istiqomah. Iya, begitu ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya, mitra edisi dan murid-murid kami yang kami banggakan, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, pastilah sebagai seorang muslim dan sebagai juga seorang hamba, patutlah kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang besar bagi kita semua. Hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Dan tentu juga salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri teladan bagi kita semua, yang kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Baik, sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, bahwasannya materi hari ini kita akan sama-sama membahas perkara-perkara puasa, ya, dan tentang beberapa keutamaan-keutamaan tentang puasa dan lebih dikhususkan kepada bulan suci Ramadan. Ya, tentu saja kita semua mengetahui secara umum, ya, puasa itu maknanya adalah menahan, ya. Sampai dikatakan puasa itu adalah yasumul muslimu syahrul ramadan yumsiku fihi 'anil ta'ami wasyarabi min tulu'il fajri ilal ghurubi syamsi. Para ulama menjelaskan bahwasannya puasa itu khususnya di bulan suci Ramadan yaitu menahan, ya, imsak, ya, yumsiku fihi 'anit ta'am, daripada apa? Daripada makan, wasyarabi, dan minum, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Nah, maka dari penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksudkan puasa adalah menahan, ya, menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, atau lebih singkatnya menahan diri dari makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat populer ketika bulan suci Ramadan, ya. Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, ya, agar kalian semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Nah, puasa menjadi satu amalan yang sangat istimewa di antara amalan-amalan yang lainnya, dan tentunya setiap amalan pun memiliki keistimewaannya sendiri. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau bersabda bahwasannya qala Allahu azza wa jalla, ya, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibnu adam lahu, sesungguhnya setiap amalan yang dilakukan oleh anak Adam itu untuknya, illa siyam, kata Allah, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bi, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu langsung Allah sendiri yang akan membalasnya. Ya, kita tahu keutamaan salat, ya, keutamaan zakat, keutamaan sedekah, keutamaan haji, telah disebutkan bagaimana
balasan-balasan yang akan didapatkannya, sebagaimana sholat yang sendirian akan berbeda dengan sholat yang berjamaah. Tetapi puasa tidak disebutkan secara spesifik tentang balasannya, karena kata Allah apa? Fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nanti di hari kiamat ketika orang-orang yang melaksanakan amalan puasa akan berbeda balasannya setiap orang yang berpuasa. Puasa kita sama, menahan dari lapar dan haus, mulai dari pagi hari, mulai dari azan subuh sampai terbenamnya matahari. Tetapi kualitas dari puasa tersebut akan berbeda balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara keistimewaan puasa. Dan sebagai pembelajaran juga bagi kita semua, perlulah kita mengetahui ada beberapa ketentuan-ketentuan dalam puasa. Ya, sebagaimana materi yang ada di pendidikan agama Islam, khususnya di kelas 8 ya, sekolah menengah pertama atau sederajatnya, dikatakan bahwasannya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam ibadah puasa. Yang pertama adalah tentang syarat wajibnya ya, syarat wajibnya. Syarat wajib itu berhubungan dengan pelakunya atau mukallafnya ya, orang yang dibebani hukumnya tentang suatu amalan ibadah. Di antara syarat wajib puasa yang pertama adalah baligh, yang ditandai bagi laki-laki dengan janabah ya. Kemudian yang perempuan ditandai dengan haid. Kemudian yang kedua syarat wajib puasa itu yaitu adalah berakal ya. Jadi orang yang gila tidak diwajibkan berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah menetap atau tidak sedang berpergian ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra ya. Jika kalian sakit atau dalam perjalanan, maka kalian boleh untuk tidak berpuasa, tetapi mengganti puasa itu di hari-hari yang lain. Kemudian yang terakhir adalah mastata' ya, istita'ah ya, sanggup atau kuat berpuasa ya, sebagaimana tadi ya, faman kana minkum maridun. Selain syarat wajib puasa, ada juga yang disebut dengan syarat sah puasa. Jadi setiap puasa yang dilakukan memiliki syarat sah, dan apabila syarat sah itu tidak terpenuhi, maka bisa dianggap tidak sah puasanya. Ya, yang pertama adalah Islam. Jelas, orang yang berpuasa jika ingin diterima amalan puasanya, dia haruslah seorang muslim. Kalau ada dari kalangan teman-teman kita ya, yang bukan dari kalangan muslim dan ikut berpuasa, maka puasanya dianggap tidak sah. Kemudian yang kedua, dia suci dari haid, nifas dan yang lainnya ya, atau wiladah ya. Jadi bagi perempuan dia tidak diwajibkan untuk berpuasa jika dia dalam keadaan haid. Kemudian yang ketiga disebut dengan tamyiz ya, dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian yang keempat adalah berpuasa pada waktunya atau bukan waktu yang terlarang ya. Misalnya di luar bulan suci Ramadan, bagi yang laki-laki berpuasa dengan niat puasa Ramadan. Nah, itu tidak sah puasa Ramadannya, kecuali dia qadha puasa, mengganti puasa. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan rukun. Ya, rukun puasa cuma dua ya. Yang pertama adalah niat, yang kemudian yang kedua adalah meninggalkan sesuatu hal yang membatalkan puasa ya, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kenapa niat itu menjadi selalu penentu amalan ya? Karena kata para ulama, niat itu menjadi pembeda antara amalan yang satu dengan amalan yang lainnya. Nah, kemudian kita tahu juga bahwasannya puasa Ramadan itu berbeda dengan puasa-puasa yang lainnya ya. Puasa-puasa yang lainnya ada puasa nazar, ada puasa kafarat, ada puasa qadha, dan ada puasa sunnah-sunnah yang lainnya, Senin Kamis ya, puasa Daud, puasa Arafah, puasa Asyura ya, dan puasa-puasa yang lainnya. Maka keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan itu berbeda dengan puasa-puasa di luar bulan suci Ramadan. Karena dikatakan bahwasannya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan setiap amalan yang dilakukan akan dilipat gandakan. Maka jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan bulan suci Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya adalah perkara-perkara tentang hal-hal yang dikira membatalkan puasa. Yang jelas bahwasannya makanan dan minuman
yang masuk di dalam kerongkongan akan membatalkan puasa. Tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan membatalkan, tetapi banyak sebagian dari kita mungkin masih belum mengetahui. Yang pertama, seorang yang puasa itu tidak akan membatalkan puasa bagi mereka yang mau mencicipi makanan ketika memasak. Tetapi mencicipi makanan itu hanya diperuntukkan kepada mereka yang biasa memasak. Jadi jangan sampai ketika dikatakan boleh mencicipi makanan, ya. Tapi kata Ibnu Abbas, mencicipi makanan itu cukup sampai di lidah, ya. Tidak mengapa asal tidak sampai masuk di kerongkongan. Jadi boleh sampai di mulut, kemudian dikeluarkan, ya, diludahi kembali, tetapi tidak boleh sampai ke kerongkongan. Jadi kalau masih sampai di mulut disebut bukan makan, ya. Karena makan itu jika memasukkan sesuatu di dalam kerongkongan, ya. Oleh karenanya berkumur itu boleh, ya, berkumur itu boleh asalkan tidak sampai masuk ke dalam kerongkongan, ya. Kemudian juga puasa tidak akan batal bagi laki-laki yang ketika tidur di siang hari kemudian junub atau ihtilam, ya, mimpi basah, ya, bahasa kita, ya. Nah, itu tidak membatalkan puasanya, tetapi mereka wajib untuk mandi, ya, wajib untuk mandi atau bersegera untuk mandi wajib, ya, mensucikan diri kembali kemudian melanjutkan puasanya. Nah, mitra edisi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal tentang perkara puasa dan khususnya di bulan suci Ramadan yang masih salah kaprah di antara kita atau sebagian dari kita, yaitu perkara tidur di bulan suci Ramadan. Dikatakan yang hadis yang sangat populer dianggap sebagai sebuah hadis bahwasannya tidurnya orang puasa itu adalah, nah, maka para ulama menjelaskan bahwasannya seandainya tidurnya orang puasa dikatakan sebagai ibadah, maka ini telah bertentangan dengan spirit Ramadan yang dilakukan oleh atau yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena hal ini sangat-sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu mengajarkan ketika datangnya bulan suci Ramadan, maka tingkatkan kuantitas serta kualitas ibadah kita di bulan itu. Bayangkan ketika itu datang perintah puasa Ramadan, panas terik matahari, bahkan melaksanakan perang Badar dan tidak ada yang batal. Para sahabat melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan sebagian orang datang di masa kini, ya, menganggap bahwasanya tidurnya seorang yang puasa itu adalah ibadah, dengan menjadikan dalih tidur adalah ibadah dan meninggalkan segala amalan-amalan yang sangat banyak di bulan suci Ramadan. Tidak perlu kita pungkiri betapa banyak tidur menjadikan sebab utama kita telat sholat. Tidur menjadikan kita hilang dari kesempatan untuk tilawah Al-Quran, dan tidur-tidur yang lainnya menghalangi kita dari beramal-amal soleh, khususnya di bulan suci Ramadan. Maka hal ini bertentangan dengan spirit Ramadan yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau itu akan lebih tinggi lagi ketika datangnya bulan suci Ramadan. Bagaimana bisa dikatakan bahwa tidurnya orang puasa itu adalah ibadah, sedangkan Rasulullah bahkan di 10 penghujung terakhir Ramadan, Rasulullah mengikat kencang-kencang pinggangnya, membangunkan semua keluarganya, menghidupkan malam-malam di penghujung 10 hari terakhir Ramadan. Nah, maka hal ini sungguh sangat bertentangan dengan spirit Ramadan yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dikatakan bahwasanya hadis tersebut itu bukan lagi dhaif, tetapi maudhu atau palsu, ya. Hadis tersebut setelah ditakhrij memiliki banyak sekali masalah, dan ya mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan, ya. Ya, mungkin itu dulu ya materi singkat kita, ya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, demikian materi hari ini, ya, bersama Ustadz Muhammad Sahdan, dan memang tadi disebutkan bagaimana syarat dan kewajibannya berpuasa, kemudian syarat sahnya berpuasa, dan kemudian perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Kita jeda sebentar buat mitra edisi dan pendengar, dan juga buat adik-adikku yang saya cintai karena Allah. Kita akan kembali lagi bersama Belajar di Radio bersama Ustadz Muhammad Sahdan, guru pendidikan agama Islam.
selepas pariwara berikut ini.